guys, selamat malam. Kembali lagi di sesi Ask Pange on Podcast, di mana pertanyaan-pertanyaan dengan hashtag Ask Pange on Podcast yang menyelamatkan ke bola total akan kita pilih 5 dan akan kita beri kesempatan bagi pundit kita Pangeran Siaan untuk menjawabnya. Pandit muda Indonesia. Oke. By the way, pandit itu A atau U, please U? Kalau disebut pandit sih, soalnya dari pandita bahasa Sanskerta. Oke. That's very deep shit, man. Oke, pandit muda Indonesia dengan trademark sang ya. Trademark, yes. Trademark. Oke, dan jangan lupa sesi pertanyaan ini diadakan setiap hari Senin, ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Akan kita pilih 5 pertanyaan dan satu pertanyaan yang terbaik akan diberikan hadiah bagi penanyanya. Dari Sadam Faisal, akun Twitternya @sadamfaisal. Ada apa antara Inter Milan dan pemain muda? Kenapa mereka sering menyia-nyiakan pemain muda berbakat? Yang satu, yang pasti Inter bukan pedofil. Karena kalau pedofil pemain muda yang bakal disia-siakan. Yang kedua, itu juga sebuah fenomena yang menarik ya. Kenapa ya? Inter tuh emang klub yang secara terus-terusan untuk membuang pemain, bahkan bisa dibikin tim sendiri gitu, bisa dibikin pemain yang dibuang sama Inter gitu kan, selection bisa dibikin 2 tim malah gitu kan, dari Andrea Pirlo sampai Michael Silvestre, Dennis Bergkamp, sampai yang model-model kayak terakhir Philippe Coutinho gitu kan. Ya. Oh tuh yang lucu, Inter dulu nukar Pirlo sama siapa dari Milan? Siapa gue lupa? Francesco Koko yang jadi bintang film. Sekarang udah jadi bintang film, menjadi model gitu kan. Gue inget dia kalau nggak salah pas PD 2002 dia main pakai headband. Yes, gitu kan. Wah, I don't know, Inter mungkin memang mereka nggak diberkahi dengan sebuah kemampuan mengendus talenta yang benar. Mungkin mereka harus berguru pada Arsenal mungkin. Sebelum ujung-ujungnya dilepas dengan harga jual yang lumayan tinggi ya. Betul, gitu. Paling nggak kalau lo mau ngelepas aset lo yang potensial di masa depan, konsultasilah dulu pada Arsene Wenger kira-kira berapa harga yang pantas. Jadi Arsene Wenger sebagai seorang financial advisor jago untuk menaksir harga. Ini kira-kira harganya berapa? Masih memperhati, carilah pin BBM atau nomor teleponnya Arsene Wenger. Betul. Oke, dari Arya Vida Utama, kemudian Arya Washo. Selain Michael Carrick, siapa lagi tanda kutip unsung hero di IPL? Unsung hero tuh ya? Unsung hero tuh pemain yang mungkin kontribusinya sebenarnya besar tapi nggak banyak diperlukan. Sebenarnya unsung hero tuh nomor 1 di IPL kalau buat main United tuh sebenarnya Howard Webb. Bukan pemain ya? Bukan pemain, Howard Webb. Tapi entah kenapa dalam beberapa pertandingan terakhir kontribusinya mengecewakan, gagal untuk memberikan penampilan terbaiknya. Ada rumor katanya Howard Webb mau ditransfer keluar karena tidak tampil maksimal. Kemarin kita lihat pada saat melawan Chelsea juga pada skor 2 sama, sebenarnya banyak orang sudah berharap bahwa akan ada kartu merah atau penalti gaib dari Howard Webb. Tapi Howard Webb menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada dirinya. Dan nampaknya memang Howard Webb perlu direview ulang kontraknya, itu kan kayak harus dijual. Mungkin ada wasit lain yang bisa mengganti. Feeling gue sih kalau menurut gue Mark Clattenburg sih harusnya mendapat kaos. Rambutnya juga lebih funky. United nomor 2. Iya, paling nggak kelebihan Clattenburg dibandingin Howard Webb adalah dia punya rambut wet look itu. Wet look betul, dan mukanya mirip kayak siapa kita bilang. Oh shit, I forgot. Yang main Harry Potter yang jadi bapaknya Draco Malfoy. Jason Isaacs. Iya, sih pokoknya. Ya, nggak tahu kenal tapi kalau Google you will see sama. By the way, kalau suka nonton bokep, Alvaro Arbeloa dulu mukanya kayak main bokep Brazers, James Dean. I'm telling you, kayak James Dean yang masih muda itu ya? James Dean yang masih I know James Dean, yes. Jadi ini memang Alvaro Arbeloa dan James Dean ini memang mirip mukanya betul, tapi memang pada profesinya masing-masing reputasinya Arbeloa sebagai pemain bola belum sehebat reputasinya James Dean sebagai seorang pemain bokep. Betul. Gitu, karena yang satu Arbeloa bek kanan dan juga yang menurut gue sih biasa aja. Gampang ditembus, tapi kalau James Dean dia menembus betul. Luar biasa sekali penetrasi James Dean. Namanya Arbeloa sih jauh lah bedanya. Ini ada pertanyaan tambahan. Yang tadi kita ngomong soal siapa namanya Arbeloa, mukanya kayak James Dean bintang bokep.
Pertanyaannya dari @Walt Whitman. Oke, Walt Whitman nanya, Pang, menurut lo pemain bola yang bentuknya kayak bintang bokep siapa aja? Pemain bola yang bintang bokep. Yang paling kayak bintang bokep. Kalau gue jadi produser bokep, gue akan mencoba menghubungi Andy Carroll. Why? Andy Carroll tuh prototype bintang bokep modern. Oke, Gigi besar, rambut gondrongnya membuat dia ada semacam sentuhan klasik, semacam retro pornstar gitu. Karena kalau yang pornstar sekarang kan bintang bokep sekarang tuh cowok-cowoknya terlalu slick, terlalu rapi gitu kan. Kalau Andy Carroll tuh ada nuansa klasiknya gitu kan, iya gitu. Kayak Highlander juga rambut. Nah iya, agak kayak Highlander juga gitu kan. Tapi kita bisa bikin gitu, kalau gue jadi produser bokep, Andy Carroll bisa gue bikin tema filmnya tuh tematik gitu kan, gitu ya kan. Soal seorang cewek yang tiba-tiba ketemu kuda. Kuda, oke. Kuda gitu kan. Oke. Ketemu kuda. Lalu kudanya ini ternyata kayak pangeran yang dikutuk gitu dari kerajaan gitu. Like Beauty and the Beast. Kayak Beauty and the Beast gitu. Lalu kudanya dicium. Kuda berubah jadi orang. Oke. Tapi dan orangnya itu adalah Andy Carroll. Jadi kita bisa menemukan ada persamaan dan bagaimana Andy Carroll itu sebagai seorang pornstar sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa sih. Terus tadi gue mau nanya, I do watch a lot of porn kan. Dia? Iya, sort of. Because I want to tell kenapa. But ketika dia masih kuda nih si Andy Carroll udah like with Asia Carrera. No. Jadi gue nggak bakal sejauh itu sih. Oke. Gitu. What is cuman Andy Carroll sih ini memang dia bisa mempertimbangkan karir sebagai bintang bokep sih, karena menurut gue sebagai seorang pemain bola sih nggak terlalu cerah ya. Iya, terlalu satu dimensional kayaknya. Terlalu satu dimensional sebagai pemain bola. Betul. Anyone else atau just Andy Carroll? Siapa lagi ya? Tergantung kalau sebenarnya kalau ngomongin bokep kan sekarang tergantung selera kan ya. Iya, banyak genre. Banyak genrenya, jangan banyak niche-nya kan. Oke, let's say kalau misalnya genrenya is black. Kalau black Ebony, big black cock. Yeah, I would say Didier Drogba. Kalau mau ngomongin yang aneh-aneh gitu kan, yang agak-agak bukan agak geeky, agak nggak wajar gitu. Alvaro Recoba. Recoba with that. Iya. It's very exotic gitu menurut gue kan. Dan dia juga bisa masuk selain ke genre Latin juga ke Asia juga bisa, karena dia kan agak sipit gitu. Tadi kalau misalnya hitam gue sebut kepikiran Ibrahimba pada masa jaya. Ibrahimba dengan his blonde hair. Dan si Ibrahimba kan kemarin pas datang ke Bali bikin kasus ya, dia mukul orang gitu di Bali gitu kan. Woman beater. So anyone else atau kayak itu dulu. Atau maybe gimana kalau kita kasih open question ke followers Bola Total di Twitter? Betul. Oke, ini pertanyaan ya, tolong di jawab dengan. Tolong di tweet. Ya, tolong di mention ke @bola total. Ke @bola total ya. Siapa pemain bola yang menurut lo bentuknya kayak bintang bokep dan kenapa? Dari Sutansyah. Ini pertanyaan yang oke. Everyone knows that, asik gue pakai bahasa Inggris, that Wenger adalah penentang Sugar Daddy Club. Bagaimana kalau nanti justru Arsenal dibeli sama Sugar Daddy? Istilahnya saya ngasih kasih Sugar Daddy. Sugar Daddy. Bagaimana jika Arsenal dibeli sama Sugar Daddy? Ya Wenger sih senang-senang aja. Gua nggak percaya dia mempunyai sebuah ideologi filosofis gitu kan. Kalau ada Sugar Daddy datang gua keluar, no. After all dia seorang profesional, dia seorang manajer sepak bola gitu kan. Dia bukan seorang bukan seorang politisi idealis ya. Kalau Sugar Daddy bawa uang banyak gitu tuh kayak ada Arsenal rumornya dari mana tuh? Dari Arab, dari Qatar saat ini. Gua nggak yakin tiba-tiba sama Wenger bakal ngomong dengan bendera merah putih biru Prancis gitu kan, terus bikin revolusi anti Sugar Daddy. Enggak, menurut gua nggak gitu kan. Tapi memang kalau ada Sugar Daddy datang ke Arsenal dan mengambil alih klubnya, memang fans Arsenal akan kehilangan excuse, kehilangan alasan terbaik mereka bahwa klub kita sehat secara finansial, nggak didukung oleh Sugar Daddy manapun, ya itu akan kehilangan si Arsenal itu kan. Fans Arsenal banyak diantaranya niche-nya tuh ya akan jadi nggak hipster lagi lah, akan jadi kehilangan
kebanggaan moral. Ya ibarat lo dari tadinya lo belanja di Aksara lo turun ke Gramedia gitu kan. Iya, bahkan bisa ke toko buku Lowak Liquitang ya gitu kan. Funny thing kalau ditanya soal pundi-pundi duit miliuner yang masuk ke Man City sama Chelsea, gue bilang kalau misalnya Arsene Wenger mendukung this sort of konglomerat, dia kayak Lance Armstrong. Ngakunya nggak doping, tahu-tahu doping. Karena Wenger sendiri pernah bilang klub-klub kayak Man City sama Chelsea itu doping finansial istilahnya. So he would be like Lance Armstrong. Ya tinggal kita berdoa aja agar Wenger nggak kayak Lance Armstrong kena kanker testis. But he's still alive, live strong man. If he didn't lie. Pertanyaan dari Marini Anggit ya, @Marini Saragi, and it's a pretty deep question. What does football mean to you? What does football mean to me? Yeah, please don't talk with this question. Yeah. It's a deep, serious question gitu ya. Ada mushroom nggak di biar makin di suasana? What does football mean to me? Gue nonton bola tuh pertama kali umur 5 tahun. Nonton TV, yes. Okay. Final Euro 92. Denmark lawan Jerman. Gue nggak ngerti itu main siapa gitu. Schmeichel gitu. Gue baru mulai serius nonton bola tuh umur 2 tahun kemudian, umur 7. Okay. Piala Dunia 94. Dan emang ya jadi kayak inilah, jadi kayak ekstasi gitu loh, kayak pelarian gitu. Jadi kalau bosen gitu terus nonton bola. Dulu pas masa-masa galau-galau ditinggal pacar, kuliah keluar negeri gitu sih, gue nyari nonton bareng kan dimanapun. Oke. Klubnya nggak masalah klub apa, yang penting gue nggak mau di rumah aja gitu kan. Jadi cari Chelsea, Liverpool, gue samperin tempat nonton barengnya gitu. Jadi ya, it's some sort of a drugs gitu sebenarnya. Oke. Jadi kalau kata orang bahwa kalau kata Karl Marx kan agama itu candu gitu kan. This is you. Iya, buku sepak bola itu candu. Anjing ini serius banget ganti pertanyaan. No. Yoga Eka @Cesarianto. Apakah Bang Pange masih optimis MU akan mendapat 2 gelar musim ini? Satu lagi, ragain tarian khasnya dong. Tarian khas apa? Gue nggak tahu. Shit. Tarian khas. Siapa namanya? Yoga Eka, akun Twitternya @Cesarianto. Yoga Eka @Cesarianto, gue nggak tahu lo nonton video YouTube yang mana, tapi gue yakin lo sudah melakukan hal yang salah. Jadi, come on, dia team player Pak. You just said yes. You just said yes. Seorang pria batas sejati harus menepati janjinya. Enggak, jadi itu ada link videonya di YouTube, kalau cari sendiri lah, nggak perlu nih gara-gara Panji, ini itu si Panji yang ngetik waktu itu. Apa tadi yang pertanyaan pertamanya ya, apakah Bang Pange masih optimis dapat 2 gelar? 2 gelar musim ini. Di awal musim gue bilang bahwa United gue cuma pengen lihat United dapat 1 gelar juga udah seneng, nggak banyak ekspektasi. Dapat 2 gelar, ya kalau dapat Piala FA bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan kelebihan fans United itu adalah ya kalau kita dapat 1 gelar bagus, kalau dapat 2 gelar mungkin kita akan kecewa karena memang harapannya tinggi ya. Unlike some other fans yang dengan 1 piala sebelum sudah. Yes. Oke, anyway, sudah lo nggak akan peragain kalian. Lo nggak akan peragain kalian. Hell no. Any more question? No, kita udah habis 5. Which was your favorite question? My favorite question, yang terakhir sih boleh lah. Oke. Cuman jangan. Sure, apakah Bang Pange masih optimis? That's your favorite question? No. What does football mean to you? Yeah. That's your favorite question. That is so sweet. We're giving you present gitu for you to shut up. Gitu. Jangan disebar beritanya, oke? Oke, kalau gitu pertanyaan pemenang Ask Pange Podcast episode ini jatuh kepada Marini Anggitya, akun Marini Saragi. What does football mean to you, yang sudah dijawab oleh Pange. Untuk Marini nanti akan dihubungi oleh tim Bola Total dan untuk dikasih tahu tentang hadiahnya apa. Oke, thank you Pange atas waktunya, always a pleasure as usual. Jangan lupa rekan Botoligans, Senin depan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore akan adalah seperti biasanya sesi Ask Pange Podcast. 5 pertanyaan terbaik akan dipilih. Jangan lupa hashtagnya tweet ke Bola Total. Akan dijawab langsung oleh Pange di podcastnya, dan 1 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari tim Bola Total. So that's all, that's a wrap. See you next time on Ask Pange on Podcast.